Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Tuan Muda Chu Feng, itu semua kesalahan kami karena mempercayai klan surgawi Linghu. Kami berpikir bahwa mereka akan benar-benar menepati janji mereka, dan membiarkan masalah ini berlalu begitu. Kami tidak pernah berharap bahwa mereka akan melanggar janji mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap kerumunan. Kerumunan mulai melihat Chu Feng dengan tatapan memohon bantuan. Namun Chu Feng tetap sama sekali tidak peduli dengan permintaan mereka dan berkata, "Semua orang, ada satu hal yang aku ingin kalian semua bisa mengerti. Terlepas dari kakak dan adikku dari klan surgawi Chu, maka aku tidak memiliki hubungan dengan kalian semua. Sebenarnya, sebelumnya ketika klan surgawi Puyang memutuskan untuk menyerangku, bahkan tidak seorang pun dari kalian yang berdiri untuk menghentikan mereka. Bahkan tidak ada dari kalian yang mau repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Jika Puyang surgawi klan memiliki kekuatan di atas milikku, maka aku, Chu Feng, pasti sudah dengan kejam dirawat oleh mereka. Adapun kalian semua, tidak hanya kalian semua tidak akan menunjukkan rasa iba padaku, tapi itu sudah cukup bagus jika kalian semua tidak mengejekku. Bukankah benar begitu?" Chu Feng memandang ke kerumunan dan berbicara dengan mencibir. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang banyak diam-diam menundukkan kepala mereka. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, ekspresi malu muncul di wajah mereka. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal. Seperti yang dikatakan Chu Feng, jika dia benar-benar dikalahkan oleh Puyang Han, sebagian besar dari mereka akan mengejeknya. Alasan mengapa orang banyak begitu hormat dan taat kepada Chu Feng hanya karena mereka menyadari betapa kuatnya dia, dan juga bahwa mereka dapat mengandalkannya. Tidak ada hubungan di antara kita semua sejak awal. Tapi aku, Chu Feng, sangat baik hati untuk setuju membawa kalian semua ke dalam formasi cahaya suci. Karena itulah, maafkanku karena berbicara terus terang. Saat ini, terlepas dari apakah klan surgawi Linghu berencana untuk menyerang kalian atau tidak, itu bukanlah urusanku. Lebih jauh lagi, aku juga ingin mengingatkan kalian semua. Salah satu yang membawa kalian semua ke sini adalah aku, Chu Feng. Dan salah satu orang yang paling dibenci oleh klan surgawi Linghu adalah aku, Chu Feng. Selain aku, apa yang paling mereka benci adalah orang-orang dari klan surgawi Chu aku. Sebenarnya jika dibandingkan dengan kami, kamu semua tidak dalam bahaya sebanyak itu. Jadi jika kamu semua tidak mengikutiku, mungkin malah akan lebih aman, kata Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, meskipun kita memang tidak memiliki persahabatan di masa lalu, tapi kita bisa dianggap telah mengalami kesengsaraan hidup dan mati bersama. Kamu tidak bisa seperti itu, ucap kerumunan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan menjadi gugup, dan semua ini mulai berbicara untuk mendesak Chu Feng untuk mempertimbangkan kembali. Banyak di antara mereka bahkan mulai mengemukakan betapa menyedihkan situasi mereka, itu dengan harapan mengubah pikiran Chu Feng dan memintanya membantu mereka. Apa yang dikatakan Chu Feng sebenarnya sangat benar. Jika pendatang baru Linghu Heavenly Clan benar-benar berencana untuk datang merawat kami, maka Chu Feng akan menjadi target utama mereka. Dan mengikutinya, itu mungkin akan lebih berbahaya. Tepat pada saat itu, Li Anzi berbicara. Mendengar apa yang dikatakan Li Anzi, orang banyak menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Ketika hanya Chu Feng yang mengatakan kata-kata itu, mereka merasa bahwa Chu Feng hanya mengatakan itu hanya untuk menyingkirkannya. Namun setelah mendengar Li Anzi mengatakan hal yang sama, mereka mulai merasakan bahwa apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Setelah menganalisa sendiri dengan seksama, kerumunan merasa itu cukup masuk akal. Pada saat itu, kerumunan menjadi terjebak dalam dilema, dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Aku akan memberikan nasihat untuk kalian semua. Jika kalian semua ingin meninggalkan tempat ini dengan aman, yang terbaik adalah tidak menyentuh sumber daya kultivasi di sini. Jika kamu bertemu dengan klan surgawi Linghu, kamu harus mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka, dan mereka kemungkinannya tidak akan membuat hal-hal terlalu sulit bagi kalian semua. Namun jika kalian semua ingin mendapatkan sumber daya kultivasi, maka persiapkan diri kamu untuk menghadapi klan surgawi Linghu.
Karena bagaimanapun, dunia kultivator bela diri adalah seperti ini. Belum lagi faktanya bahwa kita telah berselisih dengan klan surgawi Linghu, bahkan jika kita tidak memiliki konflik dengan mereka, itu tidak bisa dihindari untuk melakukan perjuangan yang terjadi, setelah kita memasuki tempat yang penuh dengan sumber daya kultivasi bersama-sama, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan Tuan Muda Chu Feng sangat benar. Namun, karena kita sudah memasuki tempat ini, jika kita kembali dengan tangan kosong, itu akan sangat sulit untuk ditanggung. Betul sekali, karena bagaimanapun, tempat ini adalah formasi cahaya suci yang legendaris. Klan Linghu surgawi keji itu terlalu tirani. Mereka mampu menyembunyikan langit dengan satu tangan dan mereka sama sekali tidak berencana memberi kita jalan untuk bertahan hidup. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang ke alam kultivasi bela diri Ancestor, ucap kerumunan. Pada saat itu, kerumunan itu benar-benar kusut, lalu mendesah dan menyuarakan keluhan mereka berulang kali. Mereka secara alami tidak ingin menghadapi klan surgawi Linghu. Karena bagaimanapun mereka merasakan dari lubuk hati mereka, bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan klan surgawi Linghu. Namun di sisi lain, mereka tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Pada saat itu, mereka berada dalam dilema. Tidak ada yang bisa menikmati yang terbaik dari kedua dunia. Kamu semua ingin mendapatkan sumber daya kultivasi, namun tetap ingin aman. Itu bukan hanya sesuatu yang mustahil dilakukan di sini, tetapi juga tidak akan dapat diperoleh di tempat lain, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semakin banyak orang mulai menghela nafas. Terlepas dari Chu Feng, Li Anzi dan beberapa orang lainnya, maka sebagian besar orang banyak merasa sangat tertekan. Melihat reaksi orang banyak, Chu Feng merasa sedikit terharu. Semua orang, meskipun kita hanyalah orang asing yang datang secara kebetulan, tapi kita memiliki kesamaan. Kita semua berdiri menentang terhadap klan surgawi Linghu. Jangan katakan bahwa aku, Chu Feng, tidak berencana untuk membantu kalian semua. Jika kamu semua benar-benar ingin keluar dari sini tanpa cedera, lakukan seperti yang aku sarankan sebelumnya, dan jangan menyentuh sumber daya kultivasi apapun di sini. Jika kamu bertemu orang-orang dari klan surgawi Linghu, minta maaf kepada mereka dan mengakui kesalahanmu. Namun jika kamu tidak ingin datang ke sini dengan sia-sia, dan ingin mendapatkan panen dalam formasi cahaya suci ini, maka kamu semua dapat mengikutiku. Karena aku, Chu Feng, bisa membawa kalian semua ke tempat dengan sumber daya kultivasi. Semua orang bisa berlatih di sana, namun aku tidak akan peduli dengan apa yang terjadi setelah pelatihan. Apakah ada orang yang mau mengikutiku? Tanya Chu Feng. Aku bersedia. Begitu Chu Feng mengajukan pertanyaan itu, seseorang segera menyuarakan keinginan mereka untuk mengikutinya. Aku juga bersedia. Karena aku sudah datang ke sini, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Betul sekali, aku juga pria pemberani dan gagah. Paling-paling, itu akan menjadi pertempuran jika aku kembali dengan tangan kosong, ucap kerumunan. Namun anehnya, sebagian besar orang yang hadir menyatakan keinginan mereka untuk mengikuti Chu Feng. Ini datang sebagai kejutan kecil untuk Chu Feng. Awalnya dia merasa bahwa, sebagian besar orang akan memilih untuk menyerah pada sumber daya kultivasi untuk menyelamatkan diri. Namun dia tidak berharap bahwa selain dari orang-orang dari klan surgawi Li, orang lain yang hadir bersedia mengambil risiko hidup mereka demi sumber daya kultivasi. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Li Anzi. Setelah semua, hanya orang-orang dari klan surgawi yang Li belum mengekspresikan posisi mereka. Dengan pemahaman aku tentang klan surgawi Li kamu semua tidak akan memilih untuk menyerah pada klan surgawi Linghu kan? Chu Feng bertanya pada Li Anzi dengan senyum di wajahnya. Meskipun mereka berdua adalah lawan di Chu Heavenly Clan, dan bertekad untuk saling membunuh, namun situasinya sekarang berbeda dari saat itu. Meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai teman, tapi mereka setidaknya berada di kapal yang sama. Klan Li Heavenly kita secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Di sisi lain, itu semua berkat Mokuga bahwa kami dapat memasuki tempat ini. Chu Feng, terima kasih. Li Anzi tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Chu Feng. Chu Feng, terima kasih. Mengikutinya, yang lain dari Li Heavenly Clan juga menggenggam tinju mereka di Chu Feng. Sebenarnya, Li Anzi bukan satu-satunya pendatang baru dari klan surgawi Li yang telah bertemu Chu Feng sebelumnya.
Katena semua pendatang baru dari klan Li Surgawi adalah wajah yang dikenalnya. Lian dan Li Tianyu, orang-orang paling terkemuka dari generasi muda dari klan Surgawi Li, semuanya pernah pergi ke klan Surgawi Chu untuk membuat masalah bagi Chu Feng sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak mereka membenci Chu Feng di masa lalu, terlepas dari berapa banyak mereka masih membenci Chu Feng, tapi itu semua berkat Chu Feng bahwa mereka dapat memasuki formasi cahaya suci. Dengan demikian, mereka semua merasa bahwa mereka harus mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng. Tidak perlu terlalu formal. Apakah kamu semua benar-benar tidak berencana untuk mengikutiku? Tanya Chu Feng. Kami sudah cukup merepotkanmu untuk bisa datang ke tempat ini. Jika kita tidak dapat menemukan sumber daya kultivasi dengan kemampuan kita sendiri setelah datang ke tempat ini, maka mungkin kita benar-benar tidak memenuhi syarat untuk tinggal di alam kultivasi bela diri Ancestor, kata Li Anzi. Karena kamu sudah membuat keputusan, maka aku tidak akan berusaha membujukmu. Namun sebelum itu, ambillah ini, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya terbang ke arah Li Anzi. Karena kenyataan bahwa seberkas cahaya menembak langsung ke arah wajah Li Anzi pun mengungkapkan sedikit kepanikan. Dia berpikir bahwa Chu Feng berusaha menyerangnya. Lalu dengan segera, ia pun mengangkat tangannya untuk meraih seberkas cahaya yang masuk. Namun ketika seberkas cahaya itu memasuki tangannya, ekspresi Li Anzi langsung berubah. Chu Feng, apa yang kamu? Li Anzi mulai melihat ke Chu Feng dengan ekspresi yang rumit. Alasan untuk itu adalah, karena seberkas cahaya itu telah berasimilasi dengan tubuh Li Anzi setelah mencapai tangannya. Dan ternyata, itu menjadi sebuah informasi. Yang terkandung dalam cahaya itu adalah lokasi dalam formasi cahaya suci dengan sumber daya kultivasi. Selain itu, lokasi itu sangat terpencil. Kemungkinan besarnya, tidak ada yang menduga bahwa lokasi itu memiliki sumber daya kultivasi yang begitu besar. Sederhananya, lokasi situs sumber daya kultivasi itu sangat aman. Dan jika mereka pergi ke sana, mereka akan memiliki peluang yang sangat tipis untuk bertemu dengan klan Surgawi Li. Situs kultivasi seperti itu pasti sangat langka dan berharga. Namun Chu Feng akhirnya memberikan lokasi seperti itu kepada Li Anzi. Itu karena ada temanku di klan Surgawi Li, kata Chu Feng. Li Anzi mengerti bahwa Chu Feng tidak melakukan ini untuk membantu mereka. Sebagai gantinya, dia melakukan ini karena menghormati temannya itu. Bolehkah kamu memberitahuku siapa temanmu itu? Li Anzi bertanya. Li Yuer, kata Chu Feng. Apa? Seru kelompok klan Surgawi Li. Kata-kata Chu Feng tidak hanya menyebabkan ekspresi Li Anzi berubah, tetapi yang lain dari klan Surgawi Li juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak ada dari mereka yang mengantisipasi bahwa Chu Feng memiliki hubungan dengan Li Yuer. Setelah terkejut, klan Surgawi Li mengungkapkan ekspresi rumit. Meskipun Li Yuer memang anggota dari Li Heavenly Clan mereka, tapi dia sebenarnya juga menjadi lawan mereka. Aku tidak akan pergi ke sana. Dengan demikian, kamu semua dapat menempatinya. Mengenai apakah kamu akan pergi ke sana atau tidak, itu terserah kamu semua untuk memutuskan. Chu Feng berbicara dengan senyum ringan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menambahkan. Dan untuk orang-orang yang bersedia menghadapi bahaya, ikuti aku, ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melonjak ke langit. Melihat itu, kerumunan juga melonjak ke langit setelahnya. Dalam sekejap mata, mereka semua menghilang ke langit yang jauh. Pada saat itu, hanya beberapa orang dari klan Surgawi Li yang tersisa. Seseorang segera berjalan ke Li Anzi dan bertanya kepadanya. Hei Anzi, apakah Chu Feng memberitahu kamu lokasi sumber daya kultivasi? Orang yang bertanya itu adalah Lian. Meskipun Li Anzi dan Chu Feng belum mengatakannya secara eksplisit, tapi kelompok Li Heavenly Clans mampu mengatakan apa yang terjadi dari percakapan mereka. Chu Feng seharusnya membantu mereka. Situs kultivasi ini sangat bagus. Kemungkinan besarnya, kita dapat menghindari Linghu Heavenly Clans dengan pergi ke sana, kata Li Anzi. Kakak laki-laki, sebenarnya Chu Feng itu adalah musuh dan bukan teman. Mungkinkah dia berencana untuk menyakiti kita? Ucap Li Tianyu yang tidak percaya pada Chu Feng. Itu tidak mungkin. Meskipun waktu aku berhubungan dengannya sangat singkat, tapi aku merasa bahwa Chu Feng sebenarnya adalah orang yang sangat tulus dan sejati. Dia tidak menyerupai tipe orang yang akan melakukan hal berbahaya seperti itu, kata Li Anzi.
Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menerima bantuan Chu Feng? Seseorang bertanya. Peluang ini sangatlah langka. Mari kita pertimbangkan bahwa kita berutang budi pada Chu Feng, jawab Li Anzi. Setelah Li Anzi selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melonjak ke langit. Melihat itu, yang lain dari klan surgawi Li juga melonjak ke langit setelah Li Anzi. Mereka mulai terbang ke arah yang ditunjukkan Chu Feng kepadanya. Memimpin kerumunan, Chu Feng tiba di lautan luas yang menutupi seluruh bidang penglihatan seseorang. Mengikuti Chu Feng, kerumunan memasuki lautan dan tiba jauh di dasar laut. Saat memasuki lautan, kerumunan menemukan bahwa barisan gunung sebenarnya tersembunyi di kedalaman lautan. Tersembunyi di dalam pegunungan itu adalah biji putih. Biji putih itu sangat kecil seperti kunang-kunang, dan biji putih mungil itu tertanam di dinding batu. Namun biji putih kecil itu memancarkan energi, yang menyebabkan mata semua orang bersinar dengan cahaya dan kegembiraan. Alasan untuk itu adalah karena biji putih kecil itu tidak hanya mengandung energi alami, tetapi mereka juga mengandung pemahaman bela diri. Selanjutnya campuran dari energi alami dan pemahaman bela diri, itu tampaknya mampu berasimilasi ke dalam tubuh seseorang tanpa pemahaman yang dibutuhkan. Harta karun kultivasi. Biji putih itu adalah harta kultivasi yang sangat langka. Reputasi pembentukan formasi suci benar-benar layak. Melihat biji putih itu, orang banyak menjadi bersemangat tanpa henti. Seperti hantu kelaparan yang melihat jamuan besar di depan mata mereka, kerumunan menerkam dengan bersemangat ke arah pegunungan di depan mereka. Menggunakan berbagai kemampuan mereka, mereka mulai mencoba menggali biji putih itu. Mengapa aku tidak bisa mengeluarkannya? Ucap seseorang. Namun setelah mencoba menggali biji, kerumunan menjadi bingung. Mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menggali biji dengan senjata atau kekuatannya. Bahkan batu-batu di pegunungan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Mereka sekelompok kultivator bela diri, sebenarnya bingung oleh pegunungan yang luas dan jumlah biji putih kecil yang tak ada habisnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.